Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Ya. Ya. Wan Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda mana kasat tidak berkurang sedekahun sedekah min malin mana kasat tidak mengurangi sedekah min malin dari harta wa ma zada dan tidak nambahi Allah abdan seorang hamba bi'afin nambahi sifat pemaafnya illa izan kecuali nambahi kemuliaannya wa ma tawadhu'a dan tidak bertawadhu ahadun seseorang lillahi karena Allah illa rafa'ahullah kecuali Allah mengangkat derajat dia. Rawahu Muslim. Jadi orang itu kalau banyak sedekah itu tidak ngurangi harta. Sedekah itu enggak ngurangi harta. Justru sedekah itu makan nambahi harta. Ini dari segi akhiratnya itu kamu keluarkan sedekah 1 biji kurma. Sedekah 1 biji kurmamu nanti kalau di akhirat sana nanti akan disimpan oleh Allah. Kemudian dipelihara pahalanya tadi. Kemudian pahala sedekah itu akan tambah besar menjadi 1 gunung. Sak gunung Lawu. Tambah besar lagi. Bagaimana kalau sedekah itu lebih banyak lagi, tambah besar lagi sana, dipelihara oleh Allah. Maka tidak mengurangi harta. Wong itu nabung kok mengurangi harta. Dan itu dibunga-bungakan lagi oleh Allah di sana itu, dilipat gandakan. Kalau dari segi dunia juga seperti itu. Kalau orang itu mempunyai amalan sedekah, memberi orang lain, maka akan jadi lewatannya rizkinya hamba-hamba Allah. Nah, yang dilewati ya dapat keceran, seperti itu. Jadi dapat keceran. Masih akhirnya tidak akan kekurangan orang yang ahli sedekah itu enggak akan kekurangan. Maka tidak menambahi hartanya, tapi malah ditambah-tambahi hartanya. Wa ma zada dan wa mazadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Kalau orang itu dikasih sifat pemaaf, ditambahi lagi sifat pemaafnya lagi oleh Allah, maka berarti dia ditambahi kemuliaannya oleh Allah. Seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau itu begitu banyak disakiti oleh orang-orang Mekah sampai beliau itu meninggalkan Mekah karena mau dibunuh oleh orang-orang Mekah. Akhirnya suatu hari baginda Nabi bisa menang dengan orang-orang Mekah, bisa mentaklukkan kota Mekah. Nah di sana itu orang-orang Mekah sudah ketakutan, wah sudah dibantai kita semuanya ini, karena kita dulu sudah sangat-sangat menyakiti Muhammad katanya. Maka baginda Nabi mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Enggak apa-apa, semoga Allah mengampuni kalian. Al-Karim idza qadara afa. Orang itu kalau mulia, orang mulia itu kalau sudah mampu untuk membalaskan dendamnya malah justru mengampuni. Enggak apa-apa. Itu namanya orang hebat namanya. Dan tidak tawadhu seseorang karena Allah kecuali Allah akan muliakan, tambah angkat derajat dia di dunia ataupun di akhirat. Orang itu makin tawadhu makin dimuliakan. Kenapa dikatakan lillah? Karena Allah. Karena ada orang tawadhu itu enggak karena Allah. Itu seperti jalan, Pak, ya saya ini orang yang melas, Pak, enggak punya apa-apa. Bukan karena Allah, karena minta-minta. Kasihlah duit saya akhir-akhirnya. Wow. Bukan karena Allah.
Tawadhu itu. Ada orang itu seperti itu. Ada tawadhu karena sombong juga ada. Setelah dia aku mau tawadhu. Setelah sing paling tawadhu di sini adalah saya. Orang-orang itu enggak ada harganya, sombong semuanya. Justru yang paling sombong ya kamu itu, kan rumongso tawadhu namanya itu. Tawadhu itu sudah dari hati merasakan pokoknya orang-orang iman itu semuanya orang-orang baik, aku mencintai mereka, aku mendoakan mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Terus wa la ja'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka rabbun. Doakan orang iman, saking seneng kepada orang-orang iman. Nah, orang seperti inilah orang yang tawadhu karena Allah. Akhirnya dicintai Allah, terus diangkat derajatnya oleh Allah. Seperti Sayyidina Umar, beliau itu dijadikan sebagai khalifah, tetapi beliau ini justru yang paling banyak berkhidmat kepada rakyatnya sendiri. Keliling, dilihat mana rakyatnya itu yang kelaparan, dilihat. Ini bukan kayak terus hanya di kantor aja, enggak, Jadi harus di lapangan itulah amal itu. Wa Anasin dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala an. Sungguhnya Sayyidina Anas marah lewat ala sibyan atas anak-anak. Wasallama wa beliau mengucapkan salam alaihim kepada anak-anak. Wa qala beliau berkata karena adalah an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fa'aluhu berbuat seperti itu muttafaqun alaih. Di baginda Nabi itu walaupun sama anak-anak itu mengucapkan assalamualaikum waalaikumsalam. Itu bukan kok apa tuh anak kecil ran Jawa salam-salam barang. Enggak seperti itu. Orang tawadhu itu merasakan ini anak kecil, ini orang-orang yang manusia, makhluk-makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, kalau orang itu, ini kalau saya ini sudah makhluk beleweran dosa ini. Makanya salam kepada anak kecil, assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian semuanya. Dijawab oleh anak kecil yang mereka itu tidak punya dosa. Orang yang tidak pernah punya dosa itu kayak para malaikat. Doanya makbul. Waalaikumsalam. Anak kecil berkata seperti itu. Dan semoga keselamatan juga atas kamu. Alhamdulillah, aku sudah didoakan makhluk-makhluk Allah yang kayak malaikat. Ya. Orang tawadhu itu begitu. Akhirnya rasa seperti itu. Karena tawadhunya memanfaati dirinya, karena doanya dari anak kecil juga dimanfaati dirinya. Insyaallah ada aja itu pahala itu. Wa anhu dan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu qala berkata Sayyidina Anas in sungguhnya kanat adalah al-amatu budak perempuan min ima'il Madinah dari budak-budak perempuan Madinah la ta'khudhu sungguh dia mengambil biadi Nabi tangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atang toliku maka budak perempuan itu berangkat bihi dengan membawa baginda Nabi haitsu sya'at sekiranya dia menghendaki, sekiranya budak perempuan itu menghendaki. Rawahul Bukhari. Artinya seorang budak ini orang yang statusnya itu paling rendah, itu orang rendahan. Kemudian perempuan lagi itu tambah rendah lagi ya. Statusnya itu kelihatan seperti itu maksudnya, pandangan manusia lah maksudnya itu. Tuh, kemudian mengajak baginda Nabi supaya baginda Nabi menyelesaikan kebutuhan dia. Baginda Nabi saya punya hajat ini diajak. Ini padahal hanya seorang budak, gampangannya seorang buruh itu. Padahal baginda Nabi ini orang sangat-sangat mulia itu. Semua raja-raja tunduk pada baginda Nabi. Tetapi beliau ini diajak oleh orang yang statusnya dianggap oleh pandangan manusia itu sebagai orang yang rendah pun dia beliau ngikut saja. Ya apa, pengennya apa, diikut saja. Sampai
hajat dia itu diselesaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ini ada orang yang minta, saya minta mau apa itu, masya Allah, bicara sebentar saja sama Pak. Enggak ada waktu ini, enggak ada waktu ya, kapan-kapan. Astagfirullah. Masya Allah. Ya, begitulah manusia. Kadang-kadang diajak, saya punya hajat sedikit. Kamu datang kok ya ini segini itu gimana ini waktu ini waktunya wis ada ngomel aja. Daripada kamu itu ngomel begitu itu mbok ya apa hajatnya diselesaikan, mas selesai. Ngomel aja sudah 10 menit itu. Padahal hajatnya hanya 5 menit itu. Kadang-kadang orang itu seperti itu. Tapi semuanya ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang hatinya itu tawadhu. Itu nggak bisa dibuat-buat yang seperti itu, asli yang seperti itu. Terus bagaimana? Ya doa. Ini hidayah kok, ini hidayah. Seperti orang kafir itu nggak bisa iman kecuali hidayah dari Allah. Seseorang itu tidak akan bisa mendapatkan sifat suka memaafkan, sifat suka tawadhu, bertawadhu ini kecuali juga yaitu wahbi, hidayah dari Allah SWT, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa taraham ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أعز فيهم سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.